Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Teman-teman semua yang dirahmati Allah, alhamdulillah puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana atas limpahan nikmat yang diberikan kepada kita, maka di malam hari ini Allah pertemukan kita kembali dalam stand up dakwah. Alhamdulillah kali ini bersama narasumber yang luar biasa. Mas Irfan ya, Muhammad Irfan Ariwibowo. Iya, betul. Alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita dan seperti apa kisahnya nanti coba kita kulik bersama. Karena ya beliau termasuk dari salah satu teman kita yang cukup aktif di komunitas Muslim Brotherhood ya. Kemudian juga di X-Bank ya. Dan bahkan ketua X-Bank Semarang. Masya Allah ya, alhamdulillah. Dipilih sejak kapan ini? Kebetulan ini periode yang baru, jadi 3 tahunan. Ini untuk periode selanjutnya tahun 2001 sampai 2021 sampai 2024. Masya Allah. Berarti ini barusan dilantik atau belum dilantik? Ya sudah, tapi kita nggak pakai resmi acara pelantikan yang kayak gitu. protokoler. Baik, alhamdulillah Mas Irfan ini ya seperti yang diketahui ya, karena memang beliau dari komunitas X-Bank ya, berarti beliau dari istilahnya dulu pernah bekerja di lembaga keuangan ya. Betul. Perbankan. Ya, dan karena mengetahui hukum riba, maka beliau ya memberanikan diri untuk keluar dari sana, meskipun ya saya yakin mesti banyak sekali pergolakan batin ya, baik beliau sendiri maupun keluarga mesti akan seperti itu ya. Dan nanti coba kita tanya lebih detail sama beliau. Mas Irfan sekarang usia berapa, Mas? Saya usia 38 tahun, Tat. 38? Iya. Lah kok sama dengan saya? Masya Allah. Iya, Tat. Alhamdulillah. Iya. Sudah 38, Tat. 38. Hampir kepala 40 ini, Tat. Oh iya. Istri sudah menikah tahun? Saya menikah tahun 2010. 2010. Ya. Putra, putri? Putra 2, satu alhamdulillah laki dan satu cewek. Oh, satu laki-laki, satu perempuan. Ya, alhamdulillah sudah komplit. Kelas berapa? Yang pertama kelas 4 SD, jadi umur 10 tahun ya, Tat. Yeah. Umur 10 tahun, alhamdulillah. Yang kecil usia 5 tahun. Oh ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu dulu karir pertama apakah langsung di perbankan atau sebelumnya pernah bekerja di mana begitu? Jadi memang saya itu dulu lulus tahun 2006. Lulus 2006. Kuliah di Jogja 2006. Terus memang untuk karir pertama kali ya alhamdulillah saya di perbankan. Masuk langsung? Itu tahun 2007 alhamdulillah. Oh. Ya sempat waktu itu kerja freelance lah. Oh iya. Bantu marketing, jualan marketing di perumahan itu pernah. Cuman itu hanya sebentar mungkin, tapi tahun 2007 alhamdulillah saya langsung masuk keterima di bank swasta 2007. Betul. Kemudian resign tahun? Kalau resign saya tahun 2013. Jadi alhamdulillah itu perjalanannya memang cukup panjang. Jadi saya 2007 itu masuk di salah satu bank swasta ya, nggak perlu disebutkan namanya nggak apa ya, masuk di bank swasta. Qadarullah saya ketemu dengan istri saya juga di tempat yang sama. Oh, istri juga dulu perbankan? Alhamdulillah ya. Dan ya alhamdulillah sekarang sudah resign. Ya salah satunya memang yang menguatkan saya itu adalah istri. Jadi ya kita
alhamdulillah komunikasi itu kita selalu komunikasi ya, salah satunya karena kekuatan istri saya juga, artinya mendukung seperti itu. Jadi kembali lagi tadi tahun 2007 saya masuk ke bank swasta, bank konven lah ya. Terus kemudian karena kalau di bank itu kan menikah nggak boleh, maksudnya satu perusahaan nggak boleh. Kita waktu itu dikasih waktu 1 tahun untuk mencari pengganti, salah satu harus keluar gitu kan. Nah pada saat itulah saya dipertemukan dengan teman saya. Jadi waktu itu saya dengan istri, yuk kita sama-sama nyari. Istri saya dulu di Kudus, luar kota, saya di Semarang, sih di Kudus. Tapi satu PT ya? Satu perusahaan. Terus kemudian setelah menikah, kemudian kita kita sama-sama nyari siapa yang lebih duluan. Ya, waktu itu saya ketemu kebetulan dengan teman saya. Kebetulan dia juga dulu sama tempat bekerja saya, tapi dia sudah pindah ke Bank Syariah waktu itu. Ketemu, ngobrol-ngobrol, terus akhirnya beliau cerita ya, kenapa kok di Syariah waktu itu. Terus beliau cerita gini, waduh masya Allah ya kan. Akhirnya waktu itu tahun 2010 alhamdulillah qadarullah saya dulu yang pindah. Jadi waktu itu memang sebenarnya istri saya juga sama-sama mencari, dan sebenarnya juga ada tawaran dari salah satu bank syariah lah tapi di Kudus, tapi karena pengennya kumpul di Semarang. Dan alhamdulillah saya juga diterima, akhirnya saya dulu yang resign. Alhamdulillah kemudian saya resign tahun 2010 saya hijrah ke Bank Syariah. Dan alhamdulillahnya lagi qadarullah, karena kita niatnya sudah pengen hijrah, pengen pindah ke Bank Syariah. Kebetulan tidak lama, jadi setelah istri saya waktu itu hamil itu dipindah juga ke Bank Syariah, tapi di bank yang lama. Beda, masih sama. Beda dengan jenengan alhamdulillah kita sama-sama di Syariah. Dan malah di Semarang semua. Di Semarang semua, alhamdulillah. Cuman memang ya perjalanannya istilahnya panjang lah. Jadi awal kali saya berhijrah itu saya hanya tahu istilahnya yang memberi. Jadi yang terkena perkara riba hanya dari posisi saya sebagai bank, padahal sebenarnya ada yang memberi, ada yang menerima, saksi dan pencatat waktu itu. Jadi waktu itu tahun 2010 saya masuk di Bank Syariah, alhamdulillah saya belajar namanya PDPS ya, dasar perbankan syariah waktu itu. Kemudian lanjut selama yaitu 3 tahun saya di Bank Syariah. Nah itu perjalanan di situ ya menemukan berbagai kenapa kok saya kemudian memutuskan untuk keluar dari Bank Syariah, dari tempat yang insya Allah sudah dipertimbangkan masa-masa ya. Alhamdulillah sudah. Jadi memang menemukan beberapa itulah suatu kejadian lah yang membuat bismillah pada akhirnya saya memilih untuk resign sepenuhnya seperti itu. Jadi itu tahun 2013 itu momennya waktu itu saya ditawarin lagi sebenarnya pindah ke Bank Syariah juga dengan gaji yang 2 kali lipat waktu itu. 2 digit pasti ya. Sejak pertama udah 2 digit. Belum. Levelnya masih AO waktu itu. Ya alhamdulillahnya itu. Tapi karena istilahnya kita pengen lepas dari riba, ada pilihan waktu itu. Ada pilihan, kebetulan tante saya itu ngajak untuk membuat usaha di Semarang. Tante saya itu dari Solo waktu itu. Membuat usaha di Semarang, ya udah akhirnya saya harus memilih waktu itu. Memilih untuk pindah ke ke bank yang ini, atau saya sama sekali hijrah waktu itu. Akhirnya ya alhamdulillah saya waktu itu ambil keputusan untuk berusaha. Saya full resign tahun 2013. Ya. Kalau istri resignnya? Istri alhamdulillah tahun 2015. Ya.
Jadi malah ini ya, Mas Irfan dapat dukungan juga dari istri ya? Alhamdulillah ya, justru malah apa ya yang paling menguatkan itu adalah istri saya, alhamdulillah. Karena kan kita sering ya menemukan beberapa teman-teman dari perbankan itu kan ya karena dari satu pihak ya yang belajar agama lebih serius itu suaminya, beberapa kasus seperti itu ya meskipun tidak semuanya. Kemudian istrinya ya belajar agama juga tapi tidak lebih pada permasalahan-permasalahan riba. Akhirnya ketika suami menyatakan ingin resign, istrinya memberati. Ya, betul. Nah itu yang jadi masalah. Dan itu memang banyak ya teman-teman kita juga. Jadi teman-teman Xbank itu beberapa teman yang tergabung di grup pun juga ada yang belum resign gitu kan di komunitas Xbank lah. Ya itu tempatnya teman-teman apa namanya pengen belajar tentang riba itu ada. Itu juga ada beberapa yang ya mungkin belum dapat restu istrinya, orang tuanya, terus belum dapat pekerjaan pengganti seperti itu. Jadi memang itu betul Ustaz sampaikan tadi bahwa itu pasangan tuh biasanya kadang ada yang memberatkan. Pas resign tadi Mas Irfan langsung bekerja di tempat usaha tante tadi atau langsung buka usaha sendiri? Jadi itu semacam kerjasama ya, Tat. Kerjasama dari apa namanya buka usaha baru. Jadi usaha apa, Mas? Bakery waktu itu. Oh, yang di Fatmawati. Ya itu memang waktu itu pun keputusan saya yang mungkin apa ya istilahnya berat juga karena saya basicnya bukan di situ. Tapi kembali lagi bahwa yang kita miliki apa namanya kalau kita berbisnis ya saya ya ini belajar dari apa namanya beberapa pengusaha itu ada dua kan, artinya ketika kita bisnis yang pertama adalah produk, yang kedua adalah marketing. Jadi bagaimana kita membuat produk, yang kedua bagaimana kita memasarkan. Ketika itu saya hanya berpikiran bahwa saya ini orang marketing. Artinya apa? Ya saya akan fokus di situ. Waktu itu karena saya tidak tahu roti caranya bikin gimana, masih nol, ya betul, masih nol. Akhirnya saya dikuatkan waktu itu. Ya udah Bismillah saya keluar dengan beberapa konsekuensi ya tadi itu. Akhirnya saya apa namanya keluar dari bank itu resign dan mengambil di situ. Dan alhamdulillahnya juga pada saat itu apa namanya ya alhamdulillah bisa jalan lah. Oh, usahanya sempat bagus. Apa namanya pertumbuhannya cukup bagus gitu. Alhamdulillah cuman ya itu tadi karena ilmu ya yang makanya seperti kajian ilmu seperti ini itu menurut saya sangat penting ketika kita berhijrah. Teman artinya hijrah itu komunitas harus apa istilahnya berjamaah lah saling menguatkan. Jadi waktu pertama kali saya resign itu ilmu saya masih sangat dangkal lah fakir ilmu, bener-bener fakir ilmu. Artinya saya masih mempunyai hutang. Jadi karena tadi saya tahunya hanya riba itu adalah hanya pemberi dari pihak pegawainya, ya kan, bukan istilahnya yang memakai riba pun. Saya waktu itu belum dapat ilmu situ. Jadi saya KPR juga masih ada. Kemudian saya pada saat menjalankan bisnis itu saya masih ambil hutang, masih ambil pinjaman. Nah disitulah sebenarnya Allah itu membukakan lah. Jadi pada saat itu alhamdulillah sebenarnya bisnis kita jalan. Terus akhirnya di tahun 2015 yaitu jadi waktu itu apa ya istilahnya core bisnis kita itu adalah kita kayak catering lah. Kita melayani instansi, kita melayani apa namanya kantor karena memang itu ya di bidang saya. Jadi dulu waktu saya kerja di tempat lama itu ya di situ akhirnya ya saya masuklah ke situ. Sebenarnya jalan, maksudnya bagus lah. Cuman ya itu tadi banyak sekali jadi kayak ya beberapa konsekuensi ya ketika kita masuk ke situ adalah piutang yang panjang dan segala macam. Bayarnya temponya jauh. Ya betul. Nah itu dari situ kemudian sempat kita mengalami apa namanya karena cash flow ya, kembali cash flow itu sangat penting dalam kita berbisnis. Ketika kondisi seperti itu agak kewalahan seperti itu, ada kewalahan. Artinya ya pada saat itu saya
berhutang itu ada sampai mungkin hampir 400 jutaan lah. Itu startup ya, Tat. Startup itu maksudnya usaha yang baru, kan gitu. Lah disitulah saya dibukakan sama Allah. Kebetulan waktu itu saya lihat Facebook. Lihat postingannya Kang Sabtuari. Ya. Di situ kan beliaunya sangat itu kan, apa namanya? Kampanye anti riba. Dari situ baru saya mulai belajar, kemudian saya kembali lagi berembuk dengan itu sangat berat. Jadi tahun 2015 lah saya harus menjual rumah. Karena memang posisi saat itu kita pinjaman paling besar di situ. Jadi gini, salah satu keunggulan lah. Jadi salah satu memang fasilitas dari tempat kerja kita lama adalah kita diberikan fasilitas yang kemudahan untuk bisa mendapatkan itu. Ya, dengan KPR dan segala macam. Bahkan kita hanya punya ibaratnya beberapa persen lah, sekian persen aja kita sudah bisa. Nah, dari situlah akhirnya saya mulai sedikit-sedikit. Jadi menjual rumah. Artinya ya memang dihadapkan pada situasi harus seperti itu gitu. Terus tinggal di mana ketika rumah dijual? Nah, alhamdulillahnya lagi ya ini ya luar biasanya itu memang itu butuh waktu proses. Jadi bagaimana saya meyakinkan istri, bagaimana saya meyakinkan keluarga saya, bapak ibu itu untuk bisa, karena itu ya salah satu-satunya rumah yang saya miliki waktu itu kan. Itu butuh proses mungkin sekitar 6 bulan lah untuk bisa meyakinkan. Artinya kita jual rumah. Ya alhamdulillahnya itu saya kan sewa tempat usaha saya sewa ada di atas lah di lantai dua di bawah itu untuk toko di atas untuk tempat tinggal. Ya alhamdulillahnya istri saya waktu itu mau, walaupun memang sangat berat. Bisa gimana aja. Seperti itulah. Kondisinya kita harus memulai dari awal seperti itu. Luar biasa ya. Jadi sampai menjual rumah gitu kan. Ya beberapa teman-teman juga seperti itu, teman-teman yang ex perbankan ternyata juga sampai mereka juga harus menjual rumah dalam rangka untuk menutup hutang. Tadi betul. Juga dalam rangka untuk menutup hutang juga? Iya, betul. Oh ya Allah. Ya itu memang saya kemudian baru temu dengan beberapa komunitas, ya salah satunya X-Bank itu juga baru tahun sekitar 2017. Waktu itu istilahnya ya tadilah masih fakir ilmu lah tentang riba, ya kan. Memang hal seperti ini kita ketemu dengan komunitas, kita kemudian ada kajian ilmu itu memang sangat penting menurut saya. Terus kemudian kita dengan teman, ada komunitas, ada grup segala macam itu adalah untuk menguatkan kita sebenarnya. Saling menguatkan. Iya betul. Untuk ngecas iman juga kan. Betul. Ya. Tapi sedikit balik lagi, tadi ketika mau resign kan kalau istri alhamdulillahnya mendukung. Bagaimana dengan keluarga? Baik itu orang tuanya Mas Irfan atau orang tua dari istri, ada satu tarik menariknya? Kalau itu iya, pasti ada. Pasti ada. Orang tua pasti akan menanyakan lah. Itu kamu apakah sudah yakin dengan dan keputusanmu itu? Apalagi istri juga. Istri itu kan juga istilahnya membangun karir itu dari nol. Ya ada, tapi ya alhamdulillah kita coba meyakinkan, kita coba berusaha. Jadi memang kendala yang kita pikirkan gini, bisa nggak sih kita itu mendapatkan hasil yang sama dengan yang kita dapatkan waktu kita bekerja. Seringnya itu ya yang jadi. Betul. Jadi itu adalah tantangan memang. Dan pada saat itu saya berusaha untuk berpikir bahwa sama aja kok. Ketika kita bekerja, kemudian kita ingin meraih suatu posisi misalkan, atau mungkin gaji yang besar, itu pasti butuh effort. Begitu juga ketika kita berusaha. Bedanya memang
kalau kita bekerja itu mungkin sudah dijamin per tanggal sekian gajian gitu kita. Tapi kalau misalkan kita usaha sendiri, ya tergantung dari kita. Tiap hari gajian malah. Tiap hari gajian. Tapi tiap hari juga keluar Tat. Lah belanja. Jadi apa namanya? Di situ saya memposisikan di situ. Dengan motivasi itulah apa namanya? Ya alhamdulillah dengan motivasi itu secara tidak langsung itu akan membakar semangat kita. Jadi apa yang kita miliki pada saat kita bekerja ya dicurahkan ke di tempat usaha kita. Ya. Jadi kayak saya gini, misalkan saya mungkin dulu di awal di marketing, ya saya akan fokus di situ. Ketika itu bagian produksi dan segala macam, ya saya akan nyari orang di bagian produksi karena itu bukan bagian saya. Betul. Walaupun nanti pada saatnya kita harus menguasai itu semua. Tapi yang saya lakukan adalah saya fokus di satu itu karena tidak bisa misalkan katakanlah itu harus jalan bareng. Logikanya gini, ketika kita jualan, kita jualan, kita istilahnya banyak lah, misalkan mencari konsumen yang banyak, otomatis produksi nanti akan bertambah. Ketika itu kita kerjakan satu orang, tidak akan jalan. Bisa pada saat itu, tapi kedepannya akan susah karena itu istilahnya berkaitan, berjalan bareng. Artinya mungkin teman-teman yang pengen usaha ya harus dipikirkan itu. Kita mau fokus di apa? Di produksi apa di marketing? Kalau kita mau fokus di produksi ya carilah orang marketing. Kalau kita mau fokus di marketing, carilah orang produksi yang itu membantu kita. Wah, ini ilmu itu. Salah satu resume dari pengalaman usahanya Mas Irfan. Ya, itu berdasarkan pengalaman saya. Mungkin teman-teman yang lain, pengusaha yang lain punya pengalaman yang lain juga ya. Punya pengalaman yang lain juga. Nah, itu pengalaman saya sendiri. Dan ada lagi sih jadi memang ketika kita sudah berhijrah pun itu kita keluar dari lembaga keuangan, kemudian kita menjalankan usaha itu juga banyak sekali istilahnya ujiannya ya Tat. Jadi gini, saya malah justru waktu itu tahun 2019 saya ikut SPM waktu itu. Jadi jadi dari Ustadz Afian kalau nggak salah itu tentang akidah berbisnis ya Tat. Jadi yang jauhi adalah perkara riba, yang kedua perkara goror. Subhat, sama zolim ya Tat. Jadi waktu itu bisnis usaha saya itu bergerak memang lebih banyak ke instansi. Jadi saya melayani instansi, kemudian dengan sistem seperti itulah yang nggak perlu saya sebutkan. Waktu saya madek Tat. Masya Allah, saya sudah berusaha untuk menjauhi riba, tetapi kenapa kok saya masuk ke lubang dosa yang lain? Masya Allah. Jadi itu perjalanan itulah yang saya lewati itu sudah. Dan itu yang kedua ini sangat berat sampai pada akhirnya usaha yang ini yang saya jalankan itu harus saya off-kan dulu. Karena apa? Saya harus nge-cut itu. Ketika saya meneruskan itu, ya saya takut akan Allah akan uji apalagi kepada saya. Dan alhamdulillah ketika saya memutuskan untuk tidak meneruskan itu pun ada jalan. Jadi ada solusi dari Allah yang diberikan kepada kami, yaitu kemudahan-kemudahan. Jadi itulah hikmahnya sebenarnya. Jadi pada saat saya memutuskan untuk tidak meneruskan itu baru awal ya. Jadi karena kan kita nggak bisa langsung meng-cut itu, pasti butuh proses karena berat memang. Saya, istri saya, keluarga juga sama karena itu berkaitan ya. Jadi misalkan keluarga pun kalau ada temannya orang tua itu, misalkan kita ada usahanya kan pasti juga akan melarisi lah. Ketika itu tiba-tiba ditutup, itu kan pasti juga akan menimbulkan suatu pertanyaan lah, pikiran kepada orang tua. Jadi itu butuh proses memang. Jadi pada saat itu ya Allah berikan kemudahan. Jadi saya mikir pada saat itu gimana caranya saya itu mendapatkan pendapatan dengan yang istilahnya langsung. Jadi usaha saya yang lama itu kebanyakan pembayaran tempo. Jadi pembayaran tempo saya tidak dapat cash
cepat lah. Gimana saya mikir. Dilalahnya waktu itu saya pada saat SPM itu saya ketemu dengan Pak Mirza. Kan waktu itu di Koja ya Tat ya. Saya ketemu dengan Bu Popi. Saya kok kepikiran. Saya pengen ketika saya dapat materi itu, saya berpikir itu, terus kemudian saya pada saat kelas lagi saya berpikir kenapa bisa nggak ya ini saya buka di toko saya, di toko roti saya, yang langsung bisa dapat uang cash. Betul, dapat uang cash, nggak bayar tempo ya. Ya, dan alhamdulillahnya qadarullahnya Allah bukakan jalan itu. Jadi pada saat itu Pak Mirza, beliau datang, ya udah Mas nanti saya lihat dulu tempatnya. Beliau datang, alhamdulillah cocok. Kemudian dibuka. Nah, dan sampai saat ini pun itu yang sekarang malah menjadi core bisnis saya. Dan alhamdulillahnya apa yang saya doakan ke Allah, ya setidaknya Allah sudah hijabai. Ya ketika saya mau mengambil resiko, artinya sesuai dengan syariah Allah yang tetapkan, insya Allah lah Allah berikan jalan. Hal itulah yang membuat saya ya tetap harus istiqomah lah. Tapi dalam menjalani usaha ketika sudah hijrah ini, pernah enggak mengalami sebuah masa di mana usahanya jadi ya ada sedikit goncangan lah. Ya entah itu masalah keuangan, entah masalah marketing, entah masalah apa. Pernah enggak mengalami seperti itu, Mas? Pernah, Ustaz. Pernah. Jadi memang pada saat itu, nah ini karena kita kurang mencari ilmu lah. Jadi ketika kita sudah memutuskan berhijrah, meninggalkan suatu larangan Allah, sebaiknya memang kita harus terus mencari ilmu itu. Jadi gini Tat, saya kembali lagi setelah saya melunasi rumah itu, menjual rumah, saya kembali mengambil riba. Masya Allah itu Tat. Jadi gini, godaannya orang berbisnis itu adalah ketika kita butuh tambahan modal. Jadi bagaimana dihadapkan situasi kita harus butuh modal untuk menunjang bisnis kita. Padahal 100% sebenarnya bukan itu. Disitulah saya kembali lagi. Dan pada saat itu saya ditentang sama istri saya. Istri saya tidak mau tanda tangan dan segala macam. Tapi karena itu nggak tahu ya, Mas, Allah sekali. Saya ingat itu saya sampai ya hampir itulah, maksudnya merasa berdosa sekali. Iya. Akhirnya tapi alhamdulillah qadarullah tahun 2019 sudah selesai. Itu. Dengan segala perjuangan lah tadi. Jadi disitulah Allah itu ya tadi keuangan, cash flow itu istilahnya terganggu banget lah. Jadi sampai ada itu tagihan saya yang mungkin 6 bulan, 1 tahun nggak kebayar. Saya benar-benar kenapa nih ya Allah? Dan jawabannya ada di situ sebenarnya. Kenapa kok kamu ulangi lagi? Terus ketika sekarang buka usaha yang baru ini, berarti permodalannya dari Mas Irfan sendiri. Artinya nggak ada pihak lain yang berbau ribawi gitu, nggak ada. Alhamdulillah enggak kan. Alhamdulillah. Jadi ini pun juga hikmahnya setelah saya menjalani tadi itu hikmahnya ada juga tadi. Jadi kebetulan ini kan tempat usaha saya tempat itu adalah sewa. Saya sewa. Pada saat itu harusnya itu Maret besok tahun 2021 itu habis sewanya. Kemarin bulan sebelumnya setelah saya melunasi itu sekitar bulan Desember Januari lah. Februari sekitar bulan Februari saya ketemu dengan kebetulan yang punya itu kan teman saya yang punya ruko dia bilang, Mas ini nanti tidak akan saya perpanjang rukonya, mau saya pakai sendiri waktu itu. Ya udah akhirnya oh ya nggak apa-apa. Kemudian saya bilang karena itu saya yang usaha sekarang itu ada sirkah dengan Pak Mirza waktu itu. Saya sampaikan ke beliau, ya udah nanti cari tempat lain. Terus kemudian di satu saat saya berpikir, kenapa kok nggak saya tawarkan ya untuk bersirkah dengan pemilik ruko. Akhirnya saya konsultasi dengan Pak Mirza. Ya Pak Mirza, monggo kalau memang itu bisa sesuai ya silahkan. Akhirnya saya sampaikan ke teman saya itu dan alhamdulillahnya mau.
Artinya sudah ada solusi. Sudah ada solusi apa yang saya khawatirkan. Memang godaannya seperti itu. Jadi kita berusaha itu ya godaannya hal seperti itu kan. Tetapi ketika ini yang saya rasakan ya, pengalaman saya pribadi, ketika kita mencoba untuk menegakkan syariat Allah, disitulah Allah akan buka jalannya. Itu tidak saya perkirakan, Tat. Akhirnya beliaunya itu mau dan bahkan mengajak saya untuk buka lagi satu tempat lagi. Masya Allah. Yang sekarang akhirnya buka di Pucang Gading itu. Ya, betul. Itu juga hasil syirkah dengan beliaunya juga. Iya, betul. Masya Allah. Ya alhamdulillah ya, dapat jalan keluar yang tidak disangka-sangka. Tidak disangka-sangka, betul. Baik, karena udah Isya, kira-kira apa Mas jadi perjalanan hijrahnya Mas Irfan ya, dari yang awal dari bekerja di sebuah lembaga keuangan ribawi, kemudian resign, kemudian memulai sebuah usaha, kemudian ganti usaha yang lain karena pertimbangan setelah saya masuk di lembaga keuangan riba, saya pengen keluar buka usaha baru, ternyata juga terjebak masuk ke dalam lubang dosa yang lain misalkan. Terus sampai dengan hari ini alhamdulillah dibukakan kemudahan sama Allah. Sekarang punya satu cabang lagi, udah punya 2 sekarang. Alhamdulillah. Ya, terus dari perjalanan itu kira-kira apa ini satu hikmah yang bisa dipetik atau yang bisa diambil pelajaran dari dari ini buat teman-teman? Ya. Jadi mungkin kalau kita kadang-kadang obrolan kita ya, jadi hidayah. Jadi hidayah itu insya Allah lah, ketika kita memang mempunyai niat untuk mendapatkan hidayah itu, ya kita harus yakin. Karena hidayah menurut saya, pengalaman pribadi saya, itu kita harus menjemput. Ya. Memang ketika kita dihadapkan pada suatu pilihan, ya, ketika mungkin teman-teman yang di perbankan itu pengen resign tapi masih bingung dengan aku pengen usaha apa sih, penggantinya apa. Ketika itu kita sudah yakin, ya itulah jemput, karena itu adalah hidayah yang harus kita jemput. Mungkin Allah, yang saya pikirkan Allah sudah memberikan kisi-kisi buat saya. Tapi ketika kamu tidak gabah itu, kamu tidak jemput itu, ya sudah terserah kamu. Gitu. Jadi yakin dengan karena itu sesuatu yang baik ya, sesuatu yang baik, sesuatu yang sesuai dengan syariah, yakinlah itu kita jalankan lah. Insya Allah akan Allah itu akan beri jalan, Allah beri kemudahan, karena insya Allah Allah maha baik. Ya alhamdulillah teman-teman semua, banyak hikmah yang bisa kita ambil dari perjalanan hijrah teman-teman kita, dan salah satunya Mas Irfan ya, yang ya kalau dari sisi istri atau pasangan alhamdulillah mendukung gitu kan. Keluarga ya awalnya memberati tapi akhirnya juga ya menyerahkan juga sepenuhnya gitu kan. Ya alhamdulillah, meskipun juga pada saat memulai satu usaha ya mesti ya ada permasalahan-permasalahan, tapi alhamdulillah diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa survive, dan bahkan bisa nggak hanya sekadar survive ya, bahkan malah bisa ekspansi. Ya kita masih belajar. Ya alhamdulillahnya qadarullah ya, dengan kondisi sekarang. Artinya kita juga harus bersabar bagaimana menghadapi situasi sekarang ini. Pandemi gimana pandemi? Penjualan gimana? Penjualan tetap turun, Tat. Pasti turun. Ya mungkin semua sektor usaha ada pengaruhnya lah. Terdampak semuanya. Ya, mudah-mudahan kita sama-sama berdoa kita bisa lalui semua ini. Gitu, amin. Baik, jazakumullah khairan kepada Mas Irfan yang sudah mau berbagi motivasi dan pengalaman hijrahnya. Semoga juga bisa menginspirasi buat teman-teman yang sedang galau mau hijrah apa enggak, masih ragu-ragu dengan hijrahnya, atau yang sudah berhijrah tapi juga ada di persimpangan jalan pengen balik mana mobilnya ya. Ya itu juga sering. Jadi ya mesti kan seperti itu kan. Iya betul kan? banyak teman, bahkan ada teman saya juga yang dulu awalnya bareng itu ya harus kembali lagi. Betul, ada. Jadi ya luar biasa, ujiannya luar biasa teman-teman yang hijrah itu. Maka ya alhamdulillah kita dapat teman untuk bisa sharing, dan acara kita kali ini yaitu stand up dakwah, Our Hijrah Story, sharing motivasi dan cerita atau kisah hijrah. Semoga bisa jadi inspirasi untuk kita semua, dan insya Allah rutin tiap Jumat 2 pekan sekali, karena 2 pekan sekali yang lain kita isi dengan kajian fikih muamalah.
Jazakumullah khairan Mas Irfan dan juga teman-teman semua yang sudah berkenan hadir di Arsa Coffee House. Begitu pula Arkom Picture. Saya sebut loh Mas. Kemarin kan nggak sebut, ini disebut loh ini. Mau disebut berapa kali? Arkom Picture ya, satu lagi udah. Ya, karena sudah ikut membantu dalam mempublikasi, mendokumentasi dan juga merekam supaya nantinya juga bisa menjadi satu pengalaman ilmu yang bisa disampaikan ke khalayak ramai yang ternyata hari ini nggak bisa hadir, tapi insya Allah nanti bisa ikut menyaksikan di media online atau bahkan direkam dan kemudian nanti dipublis lewat YouTube sehingga menjadi sebuah konten yang nanti bisa termanfaatkan oleh banyak orang. Semoga juga bisa jadi amal gimana? Oh, bahkan sudah live YouTube di Dawam ya? Dawam Semarang. Dawam Semarang atau Dawam Official? Dawam Official. Jadi insya Allah kajian kita sudah mulai live YouTube di Dawam Official juga. Dan kalau Arkom Picture ini insya Allah tidak live YouTube tetapi akan merekam dan kemudian nanti juga akan di upload di channelnya Arkom di YouTube juga. Jazakumullah khairan pada semuanya teman-teman yang sudah berpartisipasi terkait dengan acara kita termasuk multimedia dan teman-teman yang sudah hadir. Ada Mas Andika, ada Mas Tatang, ada Ustadz Huda, ada Pak Fidin dari Boja, ada Pak Budi, ada Pak Beni dari Xbank. Jawa Pak Beni itu tadi. Ya. Bisa nanti. Pak Beni 2 pekan lagi ya. Masya Allah. Senior Xbank. Nah, seniornya Xbank ya. Ya insya Allah lah nanti teman-teman kita harapkan juga bisa berbagi, bisa sharing ya. Karena emang ya acaranya hanya sharing, cerita, pengalaman. Yang mana pengalaman-pengalamannya itu harapannya juga bisa diambil hikmah dan pelajaran buat teman-teman yang sedang berhijrah atau yang sedang proses akan hijrah. Semoga bisa menginspirasi dan ya jadi jariah amal soleh karena kita ikut memotivasi teman-teman untuk istiqomah di dalam hijrahnya. Demikian yang bisa kami sampaikan karena sudah masuk waktu Isya. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.